Selamat datang kembali para pendengar, kita ketemu lagi nih buat pembahasan mendalam. Yap, siap. Hari ini kita mau, kita bedah satu bab yang menurut saya penting banget dari buku Empowered Ordinary People, bab 20 topiknya integritas. Integritas. Menarik. Kenapa ini penting ya? Karena integritas ini kan sering disebut sebagai fondasi ya, fondasi krusial buat tim produk yang empowered, tim yang bisa ambil keputusan sendiri gitu. Betul sekali. Nah, buku ini bilang integritas itu akar dari pengambilan keputusan yang bagus. Jadi, apa sih sebenarnya elemen kunci integritas ini kalau dalam konteks tim produk? Oke, jadi ini penting ya. Integritas itu bukan cuma konsep moral yang bagus dimiliki gitu aja, tapi ini pilar fungsional. Fungsional, oke. Tim yang diberdayakan itu kan intinya soal kepercayaan. Kepercayaan dari pimpinan, dari stakeholders, pihak-pihak terkait, dari pelanggan juga, dan yang nggak kalah penting, antar anggota tim itu sendiri. Nah, sumber kita ini menekankan kepercayaan itu dibangun dari dua hal. Kompetensi, ya kemampuan kita lah, sama karakter. Integritas itu, jantungnya karakter itu. Jadi fundamental banget. Oke, jadi integritas itu jantung karakter yang nopang kepercayaan. Nah, kepercayaan inilah yang bikin tim bisa empowered. Oke. Bab 20 ini mecah jadi 3 perilaku penting nih. Kita coba bahas yang pertama, dependability. Bisa diandalkan. Kayaknya simple ya. Tapi artinya apa sih dalam praktik sehari-hari di tim? Dependability itu artinya ya omongan Anda bisa dipegang. Komitmen Anda itu nyata. Kalau Anda janji ngerjain sesuatu, ya Anda selesaikan itu. Jangan nyambung gitu. Iya. Tanpa ini, wah kepercayaan itu gampang banget terkikis. Bangunnya susah, hilangnya cepet. Masuk akal. Itu ngejelasin ya, kenapa kadang telat dikit aja bisa ngaruh ke dinamika tim. Ini pasti nyambung juga ke poin kedua, soal persepsi kita beneran peduli nggak sama tujuan besar. Nah, buku ini bilang, bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan. Betul. Ini beda ya sama ngejar agenda pribadi atau bangun kerajaan kecil sendiri gitu kan. Bahkan disebut soal kompensasi berbasis ekuitas bisa bantu. Gimana tuh? Tepat. Tim produk, dan terutama nih, manajer produknya, itu harus dipersepsikan tulus gitu. Komitmennya buat sukses perusahaan secara keseluruhan. Bukan cuma buat divisi dia atau agenda pribadi dia. Persepsi ya, kuncinya. Banget. Kalau pimpinan dan stakeholders udah yakin Anda itu geraknya buat kepentingan bersama, wah mereka bakal lebih gampang kasih kepercayaan, kasih empowerment ke tim Anda. Oke. Soal kompensasi ekuitas, itu idenya sih buat nyamain kepentingan ya. Kan kalau tim punya saham juga, jadi ikut ngerasain untung ruginya perusahaan. Jadi ada insentif gitu buat fokus ke gambaran besarnya. Menarik. Jadi bukan cuma soal apa yang kita lakukan, tapi juga bagaimana itu dilihat orang lain ya. Oke, poin ketiga sekarang, akuntabilitas. Ada kutipan menarik nih di sumbernya. Oh ya, yang itu ya? Iya, jika tim produk berhasil, itu karena semua orang kerja bagus. Tapi kalau gagal, itu salah manajer produk. Wah, kedengerannya berat banget ini. Apa benar artinya gitu? Akuntabilitas itu apa sih sebenarnya di sini? Apa selalu cari siapa yang salah? Nah, ini dia. Nggak persis gitu juga sih. Akuntabilitas di sini tuh bukan soal cari kambing hitam atau kalau gagal langsung pecat gitu, bukan. Terus gimana dong? Intinya, itu lebih ke kesediaan buat ambil tanggung jawab atas hasil. Terutama kalau ada yang salah. Jadi bahkan nih, kalau mungkin kesalahannya ada di orang lain, orang yang akuntabel itu selalu mikir, oke, apa yang bisa saya lakukan beda ya, supaya risikonya lebih kepegang atau hasilnya bisa lebih baik. Oh, jadi lebih ke refleksi diri ya? Betul, ini soal ownership, rasa memiliki atas hasil, dan kemauan buat belajar dari kesalahan. Bukan cuma nunjuk jari. Oke. Jadi lebih ke kepemilikan sama belajar proaktif. Sip. Kalau kita rangkum nih ya, intinya integritas dalam konteks kerja tim ini bukan berarti harus sempurna, nggak pernah salah. Kesalahan pasti ada lah ya. Pasti. Manusiawi. Tapi yang penting itu secara umum Anda bisa diandalkan, dependable, terus kelihatan jelas kalau Anda itu mikirin tujuan bersama, company interest, dan Anda berani ambil tanggung jawab kalau ada masalah. Accountable. Gitu ya. Kombinasi ini yang bangun reputasi jangka panjang. Persis. 3 elemen ini, dependability, fokus ke kepentingan perusahaan, sama akuntabilitas, itu kayak batu penjurunya lah buat bangun kepercayaan yang solid.
Dan ya seperti kita bahas dari awal tadi, kepercayaan itulah bahan bakar utamanya tim produk biar benar-benar empowered, biar bisa bikin keputusan hebat, inovatif. Wah, pembahasannya mencerahkan banget nih. Jadi jelas ya, integritas itu bukan cuma bagus kalau ada, tapi memang fundamental. Harus ada. Betul. Nah, mungkin sebagai penutup nih ya, buat Anda para pendengar, bisa jadi bahan renungan. Coba deh perhatikan di lingkungan kerja Anda sendiri. Gimana sih ketiga aspek integritas ini? Bisa diandalkan, fokus ke tujuan bareng, dan akuntabilitas. Itu kelihatan. Dipraktekan nggak? Pertanyaan bagus tuh. Iya kan? Karena mungkin ya, memupuk elemen-elemen ini secara sadar, itu bisa jadi kunci buat bangun tim yang nggak cuma lebih kuat, tapi juga lebih berdaya, lebih empowered. Bener banget. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sama-sama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.